Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat lainnya yang patut kita syukuri. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi besar kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, silaturahmi niat dari rumah kita jadikan ini bagian dari taklim kita, karena sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini dituntut untuk selalu bertalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita ini dituntut mencari ilmu wajib, hukumnya wajib. Apa itu wajib? Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Sampai kapan sih kita menuntut ilmu ini? Talabul ilmi ilallah yaitu dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Ini sebagai hak kita sebagai manusia, harus intinya saya bukan yang paling benar ya, artinya kita saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang dijelaskan di situ bagaimana kita ini sebagai manusia tidak akan jauh, hidup kita ini tidak akan jauh dari ajan dan qomat. Dari ajan dan qomat, satu, ketika dilahirkan kita diajankan, dikomatkan, dan ketika kita meninggal pun diajankan dan dikomatkan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi wasilah, menjadi kecintaan Nabi kita, karena tanda suatu bukti cinta kita kepada Rasulullah itu ada tiga. Satu, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita sambut dengan salam dan salawat kepadanya. Tuh. Berarti kalau kita otomatis mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu adalah panggilan. Mudah-mudahan itu syafaat ilmu yang Ustaz tadi bilang tidak harus dipinta. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal seperti itu. Amin. Yang kedua, dengan mengikuti tingkah lakunya, minimal kita bisa melaksanakan beberapa lah sunnahnya yang dianjurkan oleh baginda kita. Banyak sunnahnya, ya. Terutama kalau kita nggak bisa Senin Kamis, tidak bisa sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, minimal kita senyum. Ya, minimal kita senyum. Ya, senyum itu murah, gampang, pahalanya lumayan, termasuk sunnah senyum. Yang ketiga yaitu cinta kepada orang yang dicintainya. Artinya yang dicintai Rasul itu banyak, kita dekati anak yatim, orang tua kita, guru-guru kita sampein, ya kita doakan, minimal kita doakan. Mudah-mudahan kan setiap hari kita disitukan ya saja Allah kan di dalam hadiah yang terakhirnya disebutkan, walaupun kita tidak bisa sebutkan satu persatu guru-guru kita, mudah-mudahan tersampaikan dengan niat kita tersampaikan. Ya summa ita'arohi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa dan ikhwanina wa dan akhwatina wa dan ustadina. Kalau perempuan ustad, ya mudah-mudahan tersampaikan semuanya. Yang penting kita niatnya ikhlas, tulus. Ya, ikhlas itu jangan disebutkan. Kalau disebutkan berarti ujung-ujungnya habis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah, menjadi kecintaan kita kepada baginda kita, lebih cinta, menambahkan iman dan takwa kita, dan saling mengingatkan kepada kita satu sama lainnya bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak punya apa-apa, yang hanya bisa berharap dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita ini Allah jadikan, Allah tegur. Artinya yang ditegur itu bukan anak kita itu paling bandel, tidak. Justru itu adalah magfirah sebetulnya. Kalau nggak ditegur, contoh kita mau jalan depan kita jurang, kalau nggak ditegur, hei jatuh. Justru teguran itu rahmat. Jadi apapun yang terjadi dalam setiap bahtera rumah tangga itu berbeda. Jadikan hikmah. Kullu syai'in hikmatun. Pasti ada hikmahnya.
asal kitanya ikhlas menjalaninya dan tidak berburuk sangka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan berarti menggurui, tunjur mangkola wala tanjur mangkola. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan kasihan ahsanal jaza. Alhamdulillah, apa yang disampaikan itu mungkin sangat bermakna sekali kita terapkan, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang beliau sampaikan itu pasti dan pasti. Apa itu? Pertama, bahwa kita ini sebagai umatul muslimin muslimat, muslim laki-laki dan muslimat perempuan, benar sekali apa yang dikatakan itu tolabul ilmi faridatun. Memang berat. Berat. Tolab ilmu itu hukumnya wajib fardu ain, tanyakan gitu. Memang berat. Akan tetapi walaupun berat itu dituntut. Karena apa? Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita semua. Allah tidak butuh kepada salat kita, Allah tidak butuh kepada ngaji kita, Allah tidak butuh kepada puasa kita. Allah mah memang cukup, Allah mah. Tapi yang butuh kita. Ketika kita ingat bahwa kita itu makhluk, yang namanya makhluk akan meninggal ataupun akan mati. Yang tidak meninggal itu kholik. Kholik itu sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diciptakan, pastinya kita mempunyai perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita dituntut untuk mengikuti, makanya Allah menciptakan para malaikat, Allah menciptakan rasul, Allah menciptakan nabi, Allah menciptakan umat manusia dan jin, setan, iblis dan lain sebagainya. Terutama Allah menciptakan rasul supaya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya Allah menciptakan rasul itu, para malaikat tahu bahwa manusia itu pastinya Allah menciptakan manusia. Wow, kata malaikat, Allah nek nyiptakeun naon sih sagala nek nyiptakeun manusia. Manusia tengke jadi bangkawara, jadi perusak di alam dunia. Tapi cek Allah tidak. Ada sosok manusia, ada satu manusia yang kita peringati tadi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasul itu Muhammadun Sayyidul Qaunin wassaqalain. Rasulullah itu bukan hanya pemimpin di alam dunia, akan tetapi pemimpin di akhirat. Berarti Rasulullah yang akan pemimpin di alam akhirat. Ketika kita menjelang ajal, kita sudah meninggal, itu sama Pak Amil mungkin di sini, kalau di sana mah Pak Amil, kita dimandiin, bener nggak ya? Ya? Kita dibungkus, disolatkan, ditalkinkan. Makanya ada satu kaul setelah dimakamkan, ditalkinkan. Ketika orang yang mengantar jenazah itu ada yang mengatakan 7 langkah ataupun 3 langkah. Di situ kita harus mengingat bahwa kita itu akan meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya ketika kita mungkin ini supaya menjadi filter lah untuk kita. Karena apa? Karena sesuatu itu kita harus mendapatkan hikmah. Daripada kita di sini itu membacakan habis membaca sholawat, yaitu tadi manaqibul a'zam. Jadi marhaba itu manaqibul a'zam, manaqib yang paling tinggi. Ada yang namanya manaqib Syekh Abdul Qadir, ya kan? Akan tetapi manaqibul a'zam itu yaitu membaca rawi, yaitu membaca marhaba. Itu manaqibul a'zam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sudah meninggal, kita di alam kubur ada yang namanya malaikat ruman. Malaikat ruman
sebelum itu malaikat Zabaniyah datang kepada kita di alam kubur nanti, itu ada yang namanya malaikat ruman. Malaikat ruman itu tukang nyuruh kepada kita itu mencatat kehidupan kita di alam dunia. Ditulis, cek eta mayit kan kieu. Aduh, malaikat mencari orang mah kitu. Ieu naon alat tak pakai nulis. Soekeun eta boehna di alam kubur. Jadi kertasnya itu dari kain kapan. Kemudian apa itu? Untuk menulisnya yaitu maksudnya yaitu telunjuk kita. Mungkin darah atau nggak tahu kita di bawah sana di